Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa arsala fiha minal jibali awtada wa bana fawqaha sab'an shidada وجعلها للأنام مبدأ ومعادا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك سبلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puja syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita seperti apa yang kita laksanakan sekarang ini. Begitu pula kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membimbing kita untuk menuju keselamatan hidup di dunia, begitu pula untuk mencapai keselamatan hidup di akhirat kelak insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sesungguhnya telah diciptakan manusia yang paling mulia di atas bumi, begitu pula di lautan. Berarti manusia yang diciptakan oleh Allah, semua makhluknya, apakah kecil atau besar, tidak ada yang paling mulia manusia itu sendiri. Tetapi namun pun kemuliaan ini bisa juga jatuh di bawah, bahkan lebih di bawah, apabila tidak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti panca indera, akal pikiran, sehingga kemuliaan manusia sering pula diketemukan yang tidak sesuai dengan kemuliaannya, sehingga Allah memberikan salah satu contoh sebagaimana surah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surah An-Nahl, surah lebah, makhluk kecil. Allah berfirman di dalam Al-Quran: wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mengilhamkan lebah
membuat sarang di gunung, di pohon-pohon kayu, atau bangunan yang sudah dibuat oleh manusia. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula. Kemudian memakan dari semua buah-buahan yang memudahkan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min butuniha. Kemudian dia keluarkan dari perutnya syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un nas, minuman yang bermacam-macam warnanya yang menjadi obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itulah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan contoh kepada manusia karena sering manusia berbuat salah, berbuat sewena-wena, tidak sesuai dengan penciptaannya, sehingga Allah memberikan contoh, yakni lebah yang kecil, agar senantiasa mengambil suri tauladan. Bagaimana bentuknya setelah lebah ini membuat sarang di gunung atau di pohon kayu atau bangunan-bangunan yang dibikin oleh manusia, kemudian memakan buah-buahan dari pohon kayu. Inilah pertanda Allah memberikan kemudahan lebah tersebut. Kemudian setelah memakan buah-buahan, yakni yakhruju min butuniha, kemudian dia keluarkan dari perutnya, yakni madu yang akan diminum oleh manusia, sekaligus menjadi obat bagi manusia itu sendiri. Sesungguhnya hal yang semacam ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Apa maksudnya? Allah memberikan contoh ini karena lebah memiliki beberapa sifat yang perlu kita suri tauladan. Yang pertama-tama, setelah lebah keluar dari sarangnya, memakan makanan yang baik-baik, tidak mau memakan kecuali yang manis-manis dan yang baik. Itu contoh yang pertama, bahwa sedangkan lagi lebah tidak mau memakan makanan yang dilarang oleh Allah, hanya yang baik-baik, ternyata ada manusia yang potensi kelahirannya, penciptaannya bagus, tetapi sering dia makan dan meminum apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seekor lebah kecil tidak mau memakan makanan kecuali yang baik. Setelah dia makan, dia keluarkan lagi apa yang dia sudah makan. Yang dikeluarkan itu bermanfaat kepada makhluk yang lain, terutama kepada manusia. Setelah itu memiliki pula sifat lebah, yakni memiliki sifat persatuan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, sifat lebah saling menjaga, saling memelihara. Olehnya itu, kita sebagai manusia yang paling mulia hendaknya kita contohi. Yang pertama tadi, lebah tidak mau makan kecuali yang baik-baik. Olehnya itu, manusia harus contohi bahwa kita manusia yang punya potensi kelahiran yang paling mulia, juga memang ditentukan oleh Allah, kulu washrabu halalan thayyiba, makan dan minum yang halal dan yang bagus. Ternyata ini kata Umar Fatau, agi-agi decang iya toloneng nandre, iya toloneng, berarti orang yang semacam ini lebih mulia lebah daripada dia. Yang pertama. Kemudian sifat lebah, apa yang dia sudah makan dia keluarkan yang bisa bermanfaat kepada makhluk lain termasuk manusia. Salah satu contoh agar senantiasa manusia berpikir, berbuat, dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan kepada sesamanya.
jangan berbuat yang tidak baik. Diharapkan agar senantiasa memiliki perbuatan yang bisa dicontohi oleh makhluk lain, termasuk manusia sendiri. Kemudian sifat yang lain yang dimiliki oleh lebah, memiliki persatuan yang luar biasa. Bagaimana persatuannya? Setelah membuat sarang, apabila ada orang yang akan mengganggu atau makhluk lain yang akan mengganggu, maka bersatu mengerumuni melawan siapa yang akan merusak sarangnya. Olehnya itu manusia juga diharapkan memiliki contoh semacam ini. Apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diperoleh, agar senantiasa betul-betul dipelihara dan dijaga. Itu contoh lebah. Kemudian contoh yang lain yang perlu kita tiru. Lebah induknya banyak, sarangnya satu, kemudian memiliki anak banyak. Sekalipun banyak, tidak ada saling ganggu-mengganggu, tidak ada saling bunuh-membunuh. Induknya banyak, anaknya banyak, tidak ada lebah yang memakan dan membunuh anaknya. Sedangkan manusia yang sering bunuh-membunuh, yang sering orang tua membunuh anaknya, yang sering pula anak membunuh orang tuanya. Apabila terjadi hal yang semacam ini, berarti mulia lebah daripada manusia itu sendiri, berarti jatuh di bawah, terlalu di bawah sekali. Olehnya itu Allah memberikan contoh lebah dan memang mengabadikan di dalam Al-Quran lebah luar biasa yang bisa diambil suri tauladan bagi manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan adalah penciptaan yang luar biasa, yang bisa menggunakan yakni panca inderanya dan akal pikirannya, bagaimana melihat ke depan dan bagaimana melihat dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita sebagai manusia yang termulia mampu mengambil suri tauladan daripada apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang ini adalah lebah, insya Allah manusia itu bisa selamat dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat kelak insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.